Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal mulhidun. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi jama'ana fi hadha al-makan al-mubarak bimunasabati 'Eid al-Adha al-mubarak. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya wa la rasula ja'dah. Allahumma salli wa salli wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa la tamutunna illa wa antum mu'minun wa la tamutunna illa wa antum muslimun muttaqun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimahullah ta'ala, tidak ada kata yang patut kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita bersama-sama bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala haqqa syukrih wa nahmadu haqqa hamdih, dan memuji Allah dengan sebenar-benar pujian. Bahkan kita sepatutnya mengucapkan kalimat takbir kepada Allah subhanahu wa ta'ala di setiap waktu dan setiap saat. Dan alhamdulillah pada hari ini umat Islam seluruh dunia sama-sama mengandangkan takbir, tanjid, memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hanya sekedar lisan, namun sudah dibuktikan dalam setiap momen, dalam setiap waktu dan kesempatan. Ternyata apabila kita menjadikan Allah sebagai zat yang akbar, maka yang lainnya menjadi asghar. Yang kedua, marilah kita panjatkan salawat salam kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya, Nabi yang menjadi suri tauladan dalam kita, Nabi yang senantiasa menjadi hikmah dalam setiap gerak dan langkah kita sehari-hari. Maka sepatutnya kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bersalawat kepada beliau, kita doakan beliau agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengauti kita sebagai umatnya. Dan tak lupa juga kita doakan kepada ahli bait Rasulullah, kepada ulama-ulama yang senantiasa mengikuti ajaran ila yaumil qiyamah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimahullah ta'ala, pada kesempatan hari ini khatib ingin menyampaikan beberapa poin saja, bahwasanya peristiwa Idul Adha ini sudah menjadi sebuah ibrah, pelajaran bagi kita, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan keyakinan yang penuh, dengan seyakin-yakinnya bahwasanya tatkala beliau diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih putranya, beliau tidak menggunakan akalnya, beliau tidak menggunakan ilmunya, tapi beliau menggunakan iman. Karena iman kepada Allah yang membuat Nabi Ibrahim yakin bahwasanya pasti Allah akan memberikan hikmah daripada sebuah peristiwa yang maha dahsyat tersebut. Dan yang kedua, bagi seorang anak, inilah bentuk kepatuhan yang luar biasa, bentuk ketaatan yang luar biasa. Nabiuna Ismail alaihissalatu wassalam diabadikan, ya Abi tafal ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ini anak yang patuh kepada orang tua, yang sadar bahwasanya anak perintah Allah, berarti anak ini memiliki iman yang luar biasa.
Ismail yang masih kecil mempunyai keimanan yang luar biasa, taatnya kepada Allah, taatnya kepada bapaknya yang sebagai Rasul, ternyata membuahkan hasil yang luar biasa. Nabi Ismail termasuk orang-orang yang sabar, orang-orang yang mengerti bahwasanya selama itu perintah Allah, la batila wala khalaq. Beliau tidak ada yang batil, tidak perlu tidak perlu taat, tidak perlu harus kita mengada-ada atau kita berusaha untuk mencari alasan agar kita melaksanakan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang berikutnya adalah pada hari ini ma'asyiral muslimin, saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan daripada ibadah haji. Ini luar biasa informasi yang dilakukan. Diuji lagi dengan berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka bisa melalui dengan sabar, dengan kekuatan iman, tidak perlu mengeluh walaupun informasi yang kami dapatkan ternyata kondisi penempatan jamaah haji kita yang ada di Madinah ataupun di Makkah terutama itu kondisinya sedikit berantakan terkait dengan masa penempatan daripada hotelnya, masyairnya dan lain sebagainya. Ayo kita sama-sama berkesempatan pagi hari ini agar Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran kepada mereka. Belum ditambah lagi dengan kondisi cuaca yang cukup ekstrim, yang mana tingkat panasnya sudah hampir mencapai 40 derajat Celcius. Ini sebuah perjuangan yang luar biasa. Kalau seandainya mereka tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah haji, mungkin mereka sudah pada rontok. Karena saya yakin mereka adalah dhuyufur rahman, adalah tamu Allah Subhanahu wa taala yang merupakan talbiyah, yang merupakan tamu Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan mereka sabar sebagaimana sabarnya Nabi Ismail alaihissalam tatkala mereka atau beliau diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih oleh bapaknya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan kebesaran yang ketiga ma'asyiral muslimin, ternyata orang yang kaya, yang duitnya banyak, yang ingin melaksanakan haji furoda, kalau Allah belum panggil, maka mereka tidak bisa berangkat ke sana. Oleh karena itu perlu disyukuri, haji adalah ibadah panggilan. Haji adalah merupakan hidayah dari Allah, panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menunda-nunda. Kalau Allah sudah panggil kita, maka tidak ada satupun orang yang sanggup menghalangi daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut ad-daliyah al-ilahiyah, panggilan yang sifatnya ilahiyah, maka tidak ada satupun yang sanggup bisa daripada panggilan itu. Lihat saudara-saudara kita yang gagal berangkat tahun ini, walaupun mereka duitnya banyak, mereka kaya, kalau belum waktunya dipanggil Allah, maka Allah qadir ala kulli syai'. Allah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ayo dalam setiap kehidupan kita jangan merasa diri kita ini orang kaya, kemudian yang kayanya kita sanggup membeli atau melakukan sesuatu. Ternyata ada zat yang maha tahu, ada zat yang maha kuasa, ada zat yang maha kuat, sehingga manusia lemah. Walaupun ente kaya, walaupun ente punya jabatan, tapi kalau belum Allah takdirkan untuk berangkat haji, ternyata tidak bisa berangkat haji. Inilah hikmah balik di perayaan Idul Adha pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang imannya kuat, yang tidak pernah mikir-mikir kalau itu perintah Allah, wa ma atakum rasuluhu wa khuduhu. Apabila itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, fakhuduhu, laksanakan. Gak usah pakai pikir, pakai akal kita, gak usah pakai ilmu kita, laksanakan perintah itu. Insya Allah Allah akan berikan garansi daripada apa yang akan kita lakukan. Wa makaru makallah wallahu khairul makirin. Sebaik-baik yang membuat desain, sebaik-baik yang membuat sebuah rencana adalah Allah Subhanahu wa taala, dan manusia lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Saya kira ini saja khutbah yang singkat. Semoga khutbah yang singkat diberikan hikmah kepada kita dan kita menjadi hamba Allah yang sabar, yang yakin bahwasanya perintah Allah tidak ada yang salah, perintah Allah tidak ada yang sia-sia. Insya Allah kita harapkan semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai hamba yang aidin wal faizin, yang kembali kepada kebersihan, kesucian dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbala innahu jalalatina wa samiul basir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wal hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, tidak ada kata kecuali kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita serahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi hari ini, khutbah yang kedua ini, penting ingatkan sekali lagi, jangan lupakan saudara kita yang ada di Palestina. Mereka adalah Ismail yang perjuangan. Mereka berjuang membela Al-Aqsa. Mereka berjuang bukan hanya untuk tanah airnya, tapi mereka mengatakan bahwasanya Palestina laisa arduna, Palestina ardul muslimin. Palestina bukan tanah kami, Palestina adalah tanah umat Islam. Wabil khusus adalah Israel. Oleh karena itu, saya mohon pada kesempatan kepada para semua, ayo di setiap saat kita bantu dengan doa-doa kita dukung upaya-upaya dalam rangka memerangi kejahatan Israel beserta sekutunya dan orang-orang yang membantunya. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama, kita waktu kita singgah, ya, ada donasi harta kita lakukan, dengan doa kita lakukan, minimal kita ini menjadi pendukung daripada pergerakan dan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakir, hamdan amin. Hamdan yuafi ni'matahu bi mazidah. Ya rabbana wa lakal hamdu sallallahu. Allahumma izzat islam muslimin wa ahli al-kufr wa jabri a'da'aka a'da'id. Allahumma dammir yahudi wa 'awanahum. Allahumma dammir yahudi wa 'awanahum. Allahumma dammir tadmira. ومزق قوتهم وشتت صابهم وبلزق قوتهم وقلل عددهم وضعف أسلحتهم وقوتهم يا الله يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وفي كل مكان خصوصا في فلسطين يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا هب لنا من وأنت خير الفاتحين. بارك الله لك عباد الله. إن الله يأمر بالإحسان والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله ولا ذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.